Si Unyil pertama kali diproduksi oleh Perum PFN pada tahun 1979. Gagasan awal terlontar dari Direktur Utama PFN saat itu, Dipo G. Dwipayana, yang menginginkan sebuah program tayangan untuk anak-anak. Ia lalu menggandeng Pak Raden untuk merealisasikannya. Saat itu Pak Raden mengusulkan gagasan boneka yang ditampilkan dalam layar televisi dan kita kenal dengan sebutan Si Unyil. Seiring berjalannya waktu, Si Unyil banyak digemari oleh pemirsanya. Hingga di tahun 1995, Pak Raden menandatangani perjanjian dengan PFN untuk menyerahkan kepengurusan hak cipta atas boneka Unyil kepada PFN. Perjanjian tersebut berlaku hingga 5 tahun sejak ditandatangani, atau sampai tahun 2000. Belum habis masa berlaku, keduanya kembali menandatangani perjanjian dengan tanggal, tahun, serta nomor surat yang sama. Tapi untuk yang kali ini tidak dicantumkan masa berlakunya. Saya kira yang pertama yang 5 tahun dan pengurusan hak cipta itu sepertinya dijelaskan dengan baik. Tapi yang kedua, ketiga dengan nomor dan tanggal yang sama itu disodorkan lagi, ya perspektifnya Pak Raden, loh ini sama aja yang nomor pertama, tidak ada perubahan apa-apa karena tidak ada informasi yang jelas, dianggap sama kemudian menandatangani. Tapi catatannya, perjanjian walaupun ditandatangani tapi ada aspek-aspek yang tidak berimbang dan tidak adil, tetap punya potensi untuk bisa dianggap batal. Kita tim advokasi berpegang pada perjanjian yang 5 tahun berakhir. Artinya tahun 2013 Desember perjanjian harusnya sudah tidak berlaku. Kembali pada tanggal 23 Desember 98, Pak Raden dan PFN yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama adalah Amoroso Katamsi melakukan kesepakatan mengenai penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka. Di antaranya Si Unyil, Pak Raden, Pak Ogah, Bu Bariah, Ableh, Mailani, Cuplis, Usro, Ucrit, Kinoy, dan Bu Unyil. Karena penandatanganan ini kan tergantung situasi pada saat itu. Pak Raden pada saat itu adalah dalam konteks saling bekerja sama dalam hubungan yang baik. Ketika perjanjian disodorkan kan dengan asumsi orang-orang itu beritikat baik. Gitu. Sangat mempengaruhi. Contoh yang ekstrim adalah ketika seorang buruh diminta membuat pernyataan, selalu diminta dia untuk menulis tangan sendiri. Supaya tidak terkesan kalau diketikin, dia seperti orang yang disodori dan tinggal teken gitu. Jadi catatan penting, kertas dan tanda tangan kelihatannya begitu, tapi dalam prakteknya belum tentu esensinya begitu. Itulah kelebihannya hukum. Namun di balik perselisihan hak cipta yang tengah memanas, harapan hasil yang terbaik muncul dari para sosok di balik karakter boneka dalam film Si Unyil. Sebut saja Abdul Hamid atau biasa mengisi karakter suara Pak Ogah, dan Bambang Utoyo pengisi suara karakter Si Unyil. Saat ini nasib para pengisi suara serial Si Unyil lainnya bisa dikatakan sedikit lebih beruntung ketimbang Pak Raden, si pemilik boneka Si Unyil. Iya, kalau pada masa itu, kalau menurut saya sih, berjaya pada masa itu agak lebih punya nilai lebih karena pesaingnya masih sedikit, dalam arti TV tidak sebanyak sekarang kan. Dulu hanya TVRI aja, jadi boleh dibilang sudah berjaya pada masa itu ya saingannya dikit. Kalau sekarang banyak TV, saingannya banyak, kan gitu. Tapi yang jelas sih, dulu itu ya namanya masih anak-anak ya, senang-senang aja, nganggap bawaannya senang-senang aja, nggak kepikiran nyari duit lah atau apalah, nggak, cuman senang-senang aja. Saya tidak paham hukum, jadi biar kita serahkan saja sama yang ahlinya dan semoga hasil akhirnya bisa menyenangkan semua pihak lah ya, baik Pak Radennya, PFN-nya. Kalau bahasa sekarang itu win-win solution ya, kira-kira gitulah. Kalau acara-acara di luar kita taping, dubbing, apa segala macam itu kan kita ada acara anak ulang tahun, ada perpisahan sekolah, apa gitu kita diundang jadi MC gitu kan. Tapi kalau sudah menjelang bulan puasa,
kegiatan semua nggak ada, siapa yang mengundang kita? Ya untungnya itulah kita dapat istilahnya dapat order bikin kue gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa pulang mudik. Saya cuma bisa ikut prihatin. Kenapa persoalan itu sampai dibesar-besarkan gitu? Alangkah baiknya dimusyawarahkan gitu ya. Pak Raden apa dia nuntut hak ciptanya, datanglah Pak Raden ke PFN, berundinglah di PFN bagaimana gitu, nggak usah dibesar-besarkan. Bagaimanapun, Pak Raden lewat karya-karyanya telah menegaskan dirinya sebagai seorang seniman besar. Karya-karyanya telah memberi warna dalam dunia seni dan pendidikan. Lewat karyanya, ia menghibur dan mendidik anak-anak di negeri ini. Dan sepantasnya lah jika Pak Raden diperlakukan sebagaimana layaknya seorang seniman besar.